Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friska Patricia, nomor absen 10 dari kelas 10 MIPA 4, akan mempresentasikan mengenai laporan penelitian sosial yang berjudul Tingkat Antusias Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran Daring. Studi kasus terhadap siswa kelas 10 MIPA di SMA Negeri 8 Malang. Bab 1. Yang pertama yaitu latar belakang. Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada banyak pihak. Kondisi ini sudah merambah pada dunia pendidikan. Pemerintah pusat sampai pada tingkat daerah memberikan kebijakan untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan. Kebijakan yang diambil oleh banyak negara termasuk Indonesia dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik yang tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Dalam kondisi pandemi saat ini, pemerintah memutuskan mengubah pembelajaran tatap muka atau luring menjadi pola pembelajaran tanpa tatap muka atau daring. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu berapa persentase siswa yang antusias dalam mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua, apa kendala yang dialami oleh siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Selanjutnya tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang dialami siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Kemudian manfaat. Manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang pembelajaran daring, terutama tentang keantusiasan siswa dan kendala-kendala yang dialami selama pembelajaran daring. Yang kedua, manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah pembelajaran daring, serta dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya dan dapat dijadikan referensi bagi seluruh pihak di SMA Negeri 8 Malang. Bab 2. Landasan teori. Yang pertama mengenai interaksi sosial. Walgito mengemukakan interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Kemudian yang kedua mengenai antusiasme belajar. Menurut Sucipto Ajisaka, antusiasme berarti kegairahan yang kuat terhadap salah satu sebab atau subjek, semangat atau minat yang berapi-api. Menurut Hilberg dalam Purwanto, mengemukakan belajar berhubungan dengan perubahan-perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa antusiasme belajar merupakan gelora, gairah, minat, perasaan senang, serta semangat seseorang siswa yang sangat besar terhadap proses kognitif dalam hal perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Bab 3. Metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 MIPA SMA Negeri 8 Malang. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau angket, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Kuesioner tersebut berisi identitas subjek yang terdiri dari nama, kelas, dan tanggal pengisian kuesioner tersebut. Selain itu, kuesioner tersebut juga berisi skala keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran daring yang berbentuk skala Likert. Kemudian, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 8 Malang, Jalan Veteran nomor 37, Kota Malang. Selanjutnya, waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu pertengahan bulan Februari hingga Maret 2021. Desain penelitian dengan pendekatan kuantitatif memberikan keuntungan pada kecepatan pengumpulan data. Hal ini dimanfaatkan peneliti agar dapat berfokus melaksanakannya dalam waktu yang seefisien mungkin.
Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi menggambarkan berbagai karakteristik subjek penelitian untuk kemudian menentukan pengambilan sampel. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penentuan populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 MIPA SMA Negeri 8 Malang. Kemudian sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Dalam penyusunan sampel perlu disusun kerangka sampling, yaitu daftar dari semua unsur sampling dalam populasi sampling. Teknik penelitian ini dimaksudkan agar penelitian ini lebih mudah dalam pengambilan data. Data tersebut diperbolehkan untuk digunakan sebagai refleksi keadaan populasi secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampling pada penelitian ini adalah menggunakan simple random sampling. Kemudian teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 MIPA SMA Negeri 8 Malang. Kemudian, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket kuesioner. Lembar angket kuesioner adalah lembar angket kepada subjek atau responden sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan dari pembuatan kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin serta memperoleh informasi yang relevan. Kemudian, teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data terbagi menjadi dua, yakni kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik atau inferensi. Kegiatan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Kegiatan mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan pengukuran statistik deskriptif. Kemudian tentang tendensi sentral. Pengukuran yang termasuk mengukur tendensi sentral adalah sebagai berikut. Yang pertama, modus atau skor yang paling sering muncul dibandingkan skor lainnya. Yang kedua, median atau merupakan titik atau skor yang posisinya membagi 50% di bawah. Dan yang ketiga yaitu mean. Mean yaitu rata-rata skor dari data yang ada. Bab 4. Hasil penelitian. Yang pertama mengenai tingkat antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran yang pada umumnya dilakukan secara tatap muka saat ini harus dilakukan secara daring dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona. Hal ini tentu berpengaruh terhadap tingkat keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Tingkat keantusiasan siswa bergantung pada keadaan yang dialami masing-masing siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Dari data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa tingkat antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran daring tergolong rendah, yaitu sebesar 20%. Sebesar 80% siswa terkadang antusias dalam mengikuti pembelajaran daring. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena adanya kendala atau kesulitan dalam mengikuti pembelajaran daring, serta timbulnya rasa bosan dalam diri siswa. Sebesar 60% siswa terkadang merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran daring. Persentase tersebut tergolong sedang. Hal tersebut disebabkan karena pada saat pembelajaran daring, siswa tidak dapat berinteraksi langsung dengan teman dan guru, sehingga tingkat antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran daring tergolong rendah, disebabkan karena adanya kendala yang dialami siswa dalam mengikuti pembelajaran daring, serta timbulnya rasa bosan dalam diri siswa. Berikut merupakan diagram lingkaran dan tabel hasil penelitian tingkat antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua, mengenai kendala yang dialami siswa selama mengikuti pembelajaran daring. Berbagai kendala yang dialami siswa dalam mengikuti pembelajaran daring tentu berpengaruh terhadap tingkat keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran daring.
Kendala-kendala yang terjadi diantaranya sulit memahami materi yang diberikan oleh guru dan koneksi internet yang kurang baik. Dari data yang diperoleh di lapangan, menunjukkan bahwa sebesar 40% siswa mengalami gangguan koneksi internet saat mengikuti pembelajaran daring. Persentase tersebut tergolong sedang. Persentase siswa yang terkadang tidak bisa memahami materi yang diberikan oleh guru sebesar 100%. Persentase tersebut tergolong tinggi. Kurangnya kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran disebabkan karena keterbatasan waktu pembelajaran daring, kurangnya penjelasan mengenai materi secara terperinci, serta tingkat kesulitan materi dari suatu mata pelajaran. Sebesar 60% siswa beranggapan bahwa terdapat mata pelajaran yang sulit dipahami saat pembelajaran daring, sehingga kendala yang dialami siswa dalam mengikuti pembelajaran daring yaitu gangguan koneksi internet serta kurangnya kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Berikut merupakan diagram lingkaran dan tabel mengenai hasil penelitian kendala yang dialami siswa selama mengikuti pembelajaran daring. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Jadi, penelitian saya yang berjudul Tingkat Antusias Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran Daring merupakan penelitian simetris, karena dalam variabel simetris terdapat hubungan antara dua variabel, tetapi variabel yang satu tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran daring tergolong rendah, disebabkan karena adanya kendala yang dialami siswa dalam mengikuti pembelajaran daring, serta timbulnya rasa bosan dalam diri siswa. Sedangkan kendala yang dialami siswa dalam mengikuti pembelajaran daring, yaitu gangguan koneksi internet serta kurangnya kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Selanjutnya, saran. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai tingkat keantusiasan siswa dan kendala yang dialami siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Hal tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti kendala yang dialami siswa, serta untuk menemukan solusi yang tepat agar pelaksanaan pembelajaran daring dapat terlaksana dengan baik, serta siswa dapat memperoleh materi pembelajaran dengan maksimal. Untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran daring, perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah dan siswa-siswi SMA Negeri 8 Malang. Berikut merupakan daftar pustaka dari laporan penelitian yang saya buat. Selanjutnya terdapat lampiran. Di dalam lampiran terdapat tabel skala Likert yang terdiri dari 10 pertanyaan. Selanjutnya terdapat tabel data Google Form. Dan yang terakhir terdapat tabel data hasil Google Form. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.